Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Orisa Sartika dari SMP Negeri 5 Semarang dalam pembelajaran PPKN kelas 9 semester 1. Pada pertemuan hari ini, Bu Risa akan mengajak kalian untuk mempelajari dan memahami materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silahkan berdoa dari tempat masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Masihkah ingat kalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Apabila kalian masih ingat bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling menjiwai dan dijiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari dan memahami bahwa 1. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami dinamika dari masa ke masa, di mana Pancasila telah melalui berbagai pengalaman sejarah dengan adanya peristiwa-peristiwa yang memiliki tujuan akhir ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat berubah. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik meliputi yang pertama adalah kelembagaan negara. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang ada dalam masyarakat, kemudian menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara yang sesuai dengan amandemen UUD NRI 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga negara haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Berikut Bu Risa tampilkan tentang skema susunan lembaga negara menurut UUD NRI 1945. Setelah amandemen, kelembagaan negara di Indonesia terdiri dari 8 lembaga negara, di mana Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga eksaminatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, kemudian DPR, MPR, DPD adalah lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif. Kemudian pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan politik. Yang kedua, diterapkan dalam hak asasi manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu, namun hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Yang kedua, sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Keempat, sistem demokrasi Pancasila mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan, serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi Pancasila merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Dan yang berikutnya, pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Yang pertama, pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya satu sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 2. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian mari kita cermati perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi.
Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33. Dinyatakan beberapa hal, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Anak-anak, setelah kita mempelajari, memahami tentang pelaksanaan perwujudan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi, marilah kita melihat upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Di sini Bu Arissa membagi dua, yaitu upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila baik dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi, diantaranya dapat kita cermati sebagai berikut. Bidang politik, pemerintah mengupayakan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam bidang hukum, pemerintah melaksanakan terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Dan dalam bidang ekonomi, pemerintah menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa ilustrasi yang Bu Arissa sampaikan, yaitu upaya-upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, dalam bidang politik di lingkungan sekolah, dapat kita saksikan dalam tayangan ilustrasi berikut, di mana nampak di dalam gambar tersebut pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah dengan menggunakan pemungutan suara berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya dalam bidang hukum di lingkungan bangsa dan negara, dapat kita saksikan di dalam gambar tersebut adanya ketertiban masyarakat dan warga negara dalam mentaati peraturan lalu lintas. Kemudian dalam bidang ekonomi, di mana warga negara, anggota masyarakat melaksanakan kehidupan perekonomian dalam transaksi jual beli, tukar menukar barang yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, jujur, tanggung jawab, dan saling menghormati.
Anak-anakku, sampailah kita pada kesimpulan dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dapat Bu Risa simpulkan, yang pertama, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena memiliki makna saling menjiwai dan dijiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah melalui berbagai pengalaman sejarah yang memiliki tujuan akhir mengubah Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Kelima, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang keenam, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dilaksanakan dengan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Demikianlah anak-anakku pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Terima kasih kalian semua sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu dengan Bu Orisa pada pembelajaran yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Salam.